Selamat siang dan salam sehat, pemirsa Tempo. Berjumpa lagi dengan saya Arif Zulkifli dalam program The Leader yang dapat Anda saksikan di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Pemirsa, kali ini saya akan berbincang dengan orang nomor 1 di Kementerian PPN, Kepala Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam sehat. Seger terus ya? Oh, segar. Seger ya. Kita bicara tentang sesuatu yang lebih substansial dan lebih besar, ya, yaitu tentang bonus demografi, SDGs dan hal-hal semacam itu. Terima kasih Pak Suharso Terima kasih Pak Arif. Memberi kesempatan kepada kami di satu ruangan kantor yang asik banget, bisa ngelihat ke kiri ke kanan, pemandangannya bagus. Ya. Kementerian PPN Bappenas memprediksikan puncak bonus demografi Indonesia akan terjadi pada tahun 2030. Pendidikan merupakan salah satu poros pembangunan generasi unggul dalam upaya mempersiapkan puncak bonus demografi tersebut. Potensi bonus demografi Indonesia yang begitu besar, jika tidak dimanfaatkan dengan dibarengi pendidikan berkualitas, dapat membawa dampak buruk yang justru mengancam kehidupan sosial. Ancaman seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, pengangguran, dan tingginya tingkat kriminalitas jadi sulit dihindarkan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun lalu, Indonesia sudah mulai memasuki apa yang disebut dengan masa bonus demografi. Bonus demografi artinya jumlah penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun, lebih banyak dibandingkan penduduk yang tidak produktif, yang kira-kira ada 70,72% penduduk usia produktif saat ini. Bonus demografi hanya terjadi satu kali di setiap negara. Kesempatan emas ini tentu sangat disayangkan jika tidak dihadapi dengan bijak. Sebab di era bonus demografi selesai nanti, penduduk usia produktif yang semula mendominasi otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua atau aging society. Adapun untuk mempercepat kemajuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, Kementerian PPN dan Bappenas bersama UNDP meluncurkan Integrated National Financing Framework atau INFF. INFF memberikan strategi holistik yang dapat menjembatani kesenjangan pendanaan SDGs dan membuka peluang pembiayaan baru melalui kemitraan publik dan swasta. Sebelum pandemi COVID-19, kesenjangan pembiayaan SDGs global tahun ini mencapai 2,5 triliun US dollar. Tetapi akibat pandemi COVID itu melompat menjadi 4,2 triliun. Di Indonesia, kesenjangan pembiayaan TPB dan SDGs diperkirakan sebesar 1 triliun US dollar untuk mencapai TPB SDGs pada 2030. Indonesia memiliki desain dan transformasi ekonomi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah menuju pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan dengan membuat kebijakan pada kerangka kerja pembiayaan. Nah, kita mulai diskusinya nih. Tadi pengantarnya agak panjang ya, tapi ya emang harus disampaikan ke publik lah. Biar orang ngerti. Karena ini istilah-istilahnya bonus demografi ya, kita ngerti. Tapi udah mulai SDG, sudah mulai detail. Nah, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang dasar dulu deh. Bagaimana Indonesia menghadapi puncak bonus demografi, Pak? Oh iya, itu pertanyaan dan pernyataan yang berat. Siap. Nah. Ya, bonus demografi secara teori memang akan dilewati oleh sebuah bangsa hanya sekali. Sekali ya. Ya, teorinya begitu karena ada transisi demografi. Tapi mungkin nanti setelah ratusan tahun, ribuan tahun mungkin akan muncul lagi. Ya, teoretikal seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bonus demografi itu ketika jumlah penduduk angkatan kerja lebih besar dibanding orang yang bergantung, maka disebut dependent rasionya. Kalau kita lihat dari grafik yang sekarang, kira-kira itu akan berakhir di tahun 37 ya. 2037 ya? 2037. Jadi tahun 2037 itu mungkin bonus demografi kita akan kembali, kalau secara grafik itu kembali ke 50. Artinya 50 orang bekerja untuk 100 orang populasi. Ya, jadi kalau makin rendah orang yang bekerja, 40 orang yang bekerja untuk 100 orang, maka dia sudah melewati bonus demografi. Nah, sekarang ini kita yang bekerja kira-kira sekitar 70-an orang 70%. untuk 100 orang. Jadi itu bagus sekali ya. Dan ke depan kita berharap kita bisa benar-benar memanfaatkan situasi bonus demografi ini. Itu pertama.
Tapi bonus demografi itu juga bisa menjadi beban Yes. ketika si angkatan kerja ini tidak bekerja. Hmm. Atau si angkatan kerja ini bekerja tetapi tidak mendapatkan decent job, Oke, pekerjaan yang semestinya, kemudian mendapat gaji yang semestinya, Ya. dapat penghasilan yang semestinya. Ya. Apa penghasilan yang semestinya? Misalnya bisa mengcover seluruh kebutuhan dasarnya, kemudian bisa saving, gitu kan, kemudian bisa menutupi biaya-biaya pendidikan masa depan anaknya dan seterusnya. Sehingga ketika dia sudah pensiun, dia bisa menikmati hidupnya, ya kan? Bukan ketika dia menjadi pensiun pada usia di atas 65 tahun menjadi beban baru. Beban buat yang produktif. Yang produktif. Nah, jadi ini juga jadi satu isu sendiri gitu. Ya. Karena itulah maka window opportunity-nya ini pada tahun-tahun ini sampai dengan tahun 2000, kira-kira 15 tahun inilah, kita harus benar-benar memanfaatkan ini. Karena kalau tidak, dia lewat begitu saja. Jadi kalau kita masuk di aging society dengan tingkat produktivitas yang sudah mulai rendah, satu hal yang kita kejar adalah bagaimana kita graduasi dari middle income trap mungkin akan tergeser bertahun-tahun ke belakang. Nah, hari ini kita menjadi negara middle income trap yang di tingkat lower dan hampir masuk di upper middle income. Kalau kita bisa masuk di tahun 2022 ini upper middle income, ya kira-kira sekitar 4.200 gross national income-nya. Nah, kita berharap kira-kira tahun 2037 harusnya 3.000 sesuai dengan kita keluar dari bonus demografi itu, kita lolos dari ini masuk ke high economy dengan GNI per kapitanya kira-kira sekitar 12 ribuan. Tapi kalau kita lihat tren hari ini, mungkin itu sulit kita capai. 2037. 2037. Nah, jadi isunya pertama adalah bagaimana kita memperkuat generasi angkatan kerja ini untuk mendapatkan decent job tadi. Nah, maka mereka harus disiapkan pendidikan-pendidikan yang tepat. Kita lihat sekarang perkembangan dari kemajuan luar biasa, cara-cara kerja baru, ya kan? Kemudian model-model bisnis juga sudah berubah, ya kan? Jadi kemudian juga model-model pembiayaan sudah berubah. Anak-anak muda sekarang juga trennya untuk bekerja itu lebih selected sesuai dengan profesinya. Mereka sudah tidak lagi menjadi super generalis, tetapi benar-benar super spesialis. Nah, karena mereka super spesialis, tentu memerlukan satu decent job yang benar-benar tepat buat mereka, sehingga mereka bisa dapat income yang tepat juga, supaya dia dapat saving yang tepat di kemudian hari. Nah, ini PR-nya. Memang akibat pandemi dan juga akibat disrupsi teknologi, banyak jenis-jenis pekerjaan yang hilang. Ya, kalau kita lihat begitu, kira-kira sekitar 7-8 juta angkatan kerja kita kehilangan lapangan pekerjaan dengan disrupsi teknologi ini. Tetapi dia dengan serta-merta juga menciptakan peluang 12-14 juta jenis pekerjaan baru. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan. Alasannya adalah tinggal kita mempersiapkan angkatan kerja itu matching dengan situasi yang berubah luar biasa. Itu. Ya, jadi kan sebenarnya ada dua isu ya. Satu isu adalah mempersiapkan tenaga kerja dengan pendidikan yang baik, tapi di sisi lain adalah penyediaan lowongan atau kesempatan kerja yang besar. Dan tadi yang sudah Bapak sampaikan itu adalah tantangan-tantangan ya, ada disrupsi, ada macam-macam lah gitu. Nah, bagaimana mengkonekkan dua hal ini, Pak? Ya. Nah, ini menarik sebenarnya. Saya suka menggunakan istilah knowledge distance. Ya, knowledge distance itu jarak pengetahuan sebuah masyarakat kepada sebuah kemajuan gitu. Semakin dekat jarak pengetahuan itu, knowledge distance-nya, maka kemungkinan dia untuk merebut masa depannya menjadi lebih besar. Dan kita lihat ke depan negara-negara yang bertahan, dan kalau kita juga ingat hukum dari environmental itu bahwa sebuah organisme itu
akan lebih survive kalau dia itu memiliki kemampuan diversifikasi atau kompleksitas yang tinggi, ya kan? Kayak manusia misalnya, itu kan puncak dari segala makhluk yang omnivora kan, bisa kemana-mana. Tapi kalau hanya bisa apa saja tertentu, tentu dia terbatas hidupnya. Nah, jadi kompleksitas ini yang harus dijaga oleh sebuah bangsa. Dia mau ngapain? Harus ada pilihan. Nah, kemudian ada jarak pengetahuan yang harus didekatkan. Nah, Indonesia, pertanyaannya, dengan negara maritim yang luas luar biasa ini, kita kemudian dengan perkembangan kemajuan teknologi yang juga luar biasa ini, kita akan jadi follower atau take a lead. Nah, itu pertanyaannya. Nah, maka kita harus menetapkan itu, menurut saya. Jadi provinsi-provinsi tertentu atau kabupaten tertentu dan seterusnya, mereka harus punya pilihan-pilihan, menurut saya. Tidak bisa lagi digebiah-uyah begitu. Nah, inilah kenapa di Bappenas kita mendesain kompleksitas itu dari sebuah daerah ke daerah lain agar tidak bertumbukan, tetapi mereka saling melengkapi. Jadi national supply chain harus dibentuk, sehingga dengan demikian masyarakat bisa bisa melihat peluang ini menjadi efektif buat mereka. Jadi bukan ada peluang tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi misalnya saya contoh satu daerah pertanian atau perkebunan. Di sana itu bisa hebat dengan tanaman-tanaman buah-buahan. Kita kan sekarang banyak mengimpor buah. Kita tidak perlu menghentikan anti impor buah. Tapi kita harus meningkatkan kualitas dari buah kita. Nah, kemudian di situ tentu harus bagaimana hortikulturanya naik, risetnya itu naik, kemudian bagaimana bisa meriset mengenai benih yang lebih baik, bagaimana mengembangkan buah itu menjadi disajikan dengan lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau itu dilakukan, apa yang disebut dengan proses nilai tambah dulu kita sangat populer, itu benar-benar terbentuk. Nah, kalau itu kan kita akan memenangkan satu kompetisi, satu persaingan. Nah, baru dari satu buah itu kita bisa membuat satu kompleksitas yang tinggi gitu, keanekaragaman, dan membuat satu ekosistem hanya untuk satu buah saja, misalnya gitu. Begitu juga kalau ada yang ahli bunga gitu, bunganya diapain gitu dan seterusnya. Dan kalau itu bisa terjadi, menurut saya itulah kita akan terhindar dari bonus demografi menjadi beban demografi. Iya, Pak, kalau tadi Bapak katakan usia produktif itu harus dibekali oleh pendidikan yang baik sehingga dia bisa terjun ke dunia kerja dengan proper. Sekarang Menteri Nadiem itu lagi getol betul dengan sekolah vokasi. Ini masih nyambung, Pak? Nyambung sekali. Nyambung. Jadi memang harus keterampilan itu kan pertanyaannya, saya suka menggunakan istilah itu tadi, knowledge distance itu. Knowledge distance terhadap misalnya resource yang ada di situ, kemudian ekosistem yang ada di situ, ya kan? Jadi jangan memaksa gitu. Jadi kalau ada satu wilayah ini misalnya daerahnya itu daerah gersang gitu. Kemudian sudah diusahakan sedemikian rupa juga tidak bisa menanam sesuatu. Tetapi ternyata dia punya keindahan-keindahan. Ada sudut-sudut yang indah di sana. Itu yang dimanfaatkan. Nah, itu yang dieksploitasi. Nah, jadi jarak pengetahuan ini antara populasi di tempat itu dengan di mana dia berada itu harus didekatkan. Knowledge itu harus ada di sana, gitu. Dan dengan demikian mereka lebih siap dan akibatnya persaingan itu menjadi sehat antara daerah. Kan kita sangat luas sekali di Indonesia ini. Jadi jangan semua menjadi follower. Ada musim turut aja ngikut aja ikut ini tanam durian, semua tanam durian, padahal nggak cocok tanam durian, misalnya kayak gitu kan. Lagi main game, semua ikut-ikutan game gitu kan. Jadi harus ada ya kalau dulu pakai bahasa dulu itu spesialisasi. Tetapi saya ingin mengatakan itu jarak pengetahuan, knowledge distance yang pas untuk setiap daerah. Pasti akan berbeda. Bandung beda dengan Jakarta, Bandung beda dengan Malang. Saya kemarin ke Malang,
cara anak-anak Malang berkreasi gitu, kreativitasnya beda dengan anak-anak Bandung gitu. Iya. Nah itu dibiarkan aja. Iya, biar itu tumbuh ya. Iya, itu maksud saya. Iya. Kalau itu tumbuh, saya kira dengan sendirinya mereka akan menemukan lapangan kerja. Iya. Jadi mereka bukan lagi menjadi beban untuk mencari pasar kerja, tetapi mereka meng-create, mencipta. Yes. Kita sekaligus menciptakan generasi pencipta lapangan kerja. Itu bagus sekali, Pak. Saya mau geser sedikit, Pak, ya, sebagai perbandingan supaya problem yang ada di Indonesia itu bisa lebih clear dilihat oleh masyarakat. Jepang, Pak. Jepang ini kan udah aging ya. Kalau kita pergi ke sana tuh orang tuanya lebih banyak daripada anak-anak muda produktif. Iya, betul. Anak-anak muda produktifnya mungkin menikah, mungkin tidak menikah, tapi malas punya anak. Iya. Nah, kenapa Jepang bisa survive, Pak, dari ini? Karena secara ekonomi mereka tetap baik ya, meskipun sudah aging, Pak. Iya, yang pertama tadi savingnya tadi. Oh, savingnya sudah baik. Sudah baik, ya kan? Kemudian mereka dengan remunerasi yang bagus, kemudian sistem kesehatannya sudah bagus, insurans kesehatannya sudah bagus, lalu tercipta juga satu pekerjaan-pekerjaan buat aging society. Nah, lapangan kerja baru ada juga buat mereka ternyata. Jadi yang mengatakan bahwa bekerja seumur hidup terbentuk di sana. Gitu. Tentu sekali lagi ini decent jobs yang beda lagi gitu. Tentu tingkat yang diharapkan berbeda dengan yang pada waktu angkatan kerja tadi. Mereka mungkin kalau tadinya satu hari 8 jam atau 12 jam kerja, mereka cukup 4 jam. Selebihnya mereka adalah menghibur diri, entertaining dan istirahat ya. Dari yang mereka butuhkan jauh lebih tinggi soal kesehatan. Itu sudah di-cover ya. Sudah di-cover soal lifestyle-nya mereka juga sudah berbeda. Tetapi mereka tetap survive gitu dan produktif gitu. Betul, meskipun 4 jam, 6 jam, tapi ada juga decent jobs buat mereka gitu. Kalau kita pergi ke pompa bensin begitu yang melayani kan sudah orang-orang tua ya, Pak. Nah, Bapak bayangkan memang nanti pada saat aging society itu terjadi, mestinya juga kita bisa kayak Jepang ya. Jadi mungkin pada usia saya nanti udah lanjut ya tetap bisa nulis gitu loh, Pak. Saya kepengennya kan begitu kan. Sampai sekarang masih bisa nulis. Kalau sekarang masih produktif. Nanti maksud saya gitu kan. Saya kira iya. Jadi memang kita harus siapkan itu. Kan orang mengatakan silver economy. Nah, silver economy itu adalah ekonomi untuk orang-orang yang rambutnya seperti Mas Arief ini. Iya. Kalau saya kan dicat kan. Iya. Saya natural, Pak. Jadi hasil kan gitu. Jadi silver economy. Jadi ternyata kita sudah pakai nama warna-warna, blue economy, green economy. Ternyata ada juga silver economy untuk aging society tadi. Dan sekali lagi yang dituntut adalah decent job buat mereka. Dan ingat, mereka tidak start dari awal lagi, tapi mereka sudah ada saving untuk negara-negara yang sudah dengan high economy. Nah, itulah kenapa tadi yang saya sebut kita ingin kejar ya middle income ini. Kalau middle income ini kita graduasi, maka setidak-tidaknya saving itu terbentuk. Sehingga ketika mereka masuk di aging society, mereka juga tidak menjadi beban baru. Gitu. Pak, tadi Bapak kan bilang ini habisnya tuh 2037. Dan kelihatannya memang kita agak berat nih ngejar ke 2037. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak bisa mengejar itu dan kita kemudian masuk ke aging society? Yang pertama, yang seperti saya bilang, middle income trap yang akan kita nikmati akan memanjang. Ya kan? Karena tingkat produktivitas kita nggak terkejar. Kecuali kita bisa menciptakan pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang tinggi bagi aging society. Yang tadi 4 jam mungkin dia juga kerja 8 jam, tapi mungkin pekerjaannya berbeda, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kalau itu tidak terjadi, kalau kita sampai pada tidak bisa memanfaatkan bonus demografi. Tetapi kalau saya lihat yang kita hadapi sekarang dan hampir semua negara-negara di dunia hampir tidak banyak negara-negara yang bisa memanfaatkan bonus demografinya dengan baik. Tidak banyak. Jadi negara yang bisa memanfaatkan itu adalah negara yang sudah dari sejak awal sudah membuat rencana jangka panjang yang pas. Indonesia sebenarnya juga sudah menyiapkan rencana jangka panjang. Sebenarnya dari tahun 1990-an, ya kan, gagasan ide-ide mengenai bonus demografi ini sudah muncul pada waktu itu. Betul. Dan sekarang kan kita karena sudah semakin dekat, itu yang kita kejar. Tapi kan kita berkejar-kejaran juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang harusnya kita juga tekan kan. Seperti saya sebutkan tadi 71% adalah angkatan kerja, tapi yang bekerja sebenarnya berapa? Kemudian yang bekerja itu misalnya sekitar
60-an% lebih, 62%. Nah, 62% itu bekerja itu berapa persen dia bekerja di decent job dan menghasilkan apa gitu. Dan kita bisa memilah-milah mereka. Nah, inilah PR besar kita gitu. Dan sekali lagi kalau itu tidak kita capai pada tahun 2037, saya katakan tadi, kita akan menendang ke belakang pencapaian untuk middle income trap kita itu. Kita akan agak lebih lama di upper middle income ini. Dan pendidikan memang kuncinya. Pelatihan vokasi yang sedang dilakukan sekarang itu adalah salah satu cara instrumen yang untuk kita lakukan. Tapi kan pertanyaannya adalah seperti saya sampaikan tadi, mau apa gitu. Misalnya sekarang semua kebolehan itu ada di Pulau Jawa. Bagaimana dengan pulau-pulau yang lain gitu. Nah, belum lagi pada saat yang sama kita menghadapi bagaimana respons kita terhadap climate change. Ya kan? Bagaimana kita harus juga melakukan transisi energi. Nah, semua peluang-peluang ini ya, respon terhadap climate change, kemudian blue energy, kemudian transisi energi. Ini bukan PR, tetapi adalah opportunity buat saya. Ya, harus kita lihat ini itu perspektifnya berbeda nih ya. Ya. Bukan PR tapi opportunity. Opportunity. Jadi misalnya Jawa. Di Jawa, di Pulau Jawa ini kira-kira baru 86% gitu. Listrik itu dari 86% listrik kita ini feedstocknya itu energi utamanya adalah dari batu bara. Nah, kita harus pelan-pelan menyisirnya itu berpindah ke renewable energy. Ini kan pekerjaan besar. Yes, exactly. Peluang yang besar sekali buat generasi muda, buat untuk menciptakan decent job. Jangan-jangan kita tidak memerlukan sentralisasi listrik. Karena kalau sentralisasi seperti ini ternyata mahal. Baik, coba Anda bayangkan kalau di satu komunitas mereka punya solar cell sendiri, bisa menciptakan listrik untuk kepentingannya sendiri. Di situ hanya disiapkan satu grid saja. Jadi kalau misalnya substation, kalau mereka kelebihan listrik dikirim ke iya. Nah, kan gagasan-gagasan seperti ini kan baik gitu. Nah, ini akan berhadapan dengan aturan. Nah, aturan itu yang harus menyesuaikan. Jadi jangan ngotot gitu loh aturannya. Ini problem juga nih di kita nih ya. Aturannya rigid, aturannya nggak fleksibel. Ya, kalau presiden yang sepengetahuan saya, kalau ada aturan itu justru menjadi firewall, dia diangkat wallnya itu gitu. Harus supaya dia menjadi loose gitu. Jadi mudah orang mencapainya gitu. Jangan ditambah tembok-temboknya nggak karu-karuan. Nah, gitu. kalau Pak Soeharto ngelihat obstacles ini bisa kita hadapi nggak? Ya, nah itulah sebabnya kenapa kita perlu ibu kota baru. Oke, siap. Karena berubah. Ibu kota baru itu bukan hanya pindah fisik gitu, tapi cara kerja pun berubah gitu. Kan sekarang kalau kita lihat cara kerja perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Google dan sebagainya itu kan berbeda. Seperti juga Tempo saya kira kan akan berbeda. Media itu kan kerja waktu sudah tidak lagi rigid seperti dulu. Dia bisa di mana saja, kapan saja, sepanjang dia mencapai objektifnya. Itu kan begitu. Nah, bagaimana cara kerja birokrasi juga harus digerakkan seperti itu gitu. Kalau cara kerjanya masuk jam 8, pulang jam 4 sore, tapi nggak ada hasilnya ngapain? Ya kan? Dia bisa masuk jam berapa saja, keluar jam saja. Itu yang dilakukan oleh Bappenas. Bappenas punya sistem disebut integrated digital workspace. Jadi orang akan dilihat kapan dia check in-nya, kapan dia check out-nya. Digitally. Jadi dia bisa yang di seluruh dunia yang maksud saya yang lagi sedang sekolah dan sebagainya. Kalau dia mau ikut kerja, silakan. Bisa. Masuk jam berapa, keluar jam berapa. Jadi dia masuk jam 2 pagi, keluarnya jam 10, nggak apa-apa. Terserah. Yang penting dia ada login, logout gitu. Ya, login, logout-nya itu ada. Gitu. Iya. Pak Soeharto, kita break dulu sebentar. Saya kira ini panjang, urusan kita masih panjang ini. Banyak hal yang bisa kita tanyain. Jadi nanti kita akan kembali setelah jeda berikut.
Pemirsa Tempo, masih bersama saya Arif Zulkifli dalam The Leaders. Bonus demografi untuk Indonesia Emas 2045. Nah, Pak Soeharto, bagaimana Bappenas melihat apa kita bahasanya aging society ini ancaman atau apa kita ngelihatnya? Atau itu memang fakta yang memang sudah di depan mata yang harus kita lihat? Nah, kita hadapi lah maksud saya. Aging society itu termasuk saya sekarang. Buktinya sekarang saya masih kerja juga kan. Iya, betul. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Iya, mungkin yang pertama, mungkin usia pensiun kita ini kan, kalau di TNI, di Polri itu kan masih usia berapa gitu kan? Iya, 58. Iya, 58. Eselon 1 juga sampai 60. Betul. Mungkin kita harus berpikir itu dipanjangin. Masa pensiun itu ya. Di swasta juga dipanjangin. Iya. Gitu. Iya. Dipanjangin jadi bisa ketemu gitu. Iya. Nah, jadi kalau mereka kerja dari umur misalnya 20 sampai dengan 65, artinya 45 tahun. Iya. Ya, 45 tahun harusnya mereka bisa menghasilkan saving yang cukup setelah 65 tahun. Iya. Dan mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Iya. Ya kan? Kemudian dan seluruh fasilitas asuransi, kecelakaan dan seterusnya. Tapi yang penting juga mereka bisa menikmati hidup dengan baik gitu. Dan kalau mereka kemudian punya energi lain gitu dan peluang untuk itu harus disediakan saya kira. Yeah. Jadi siapa tahu ada yang masih umur 65, 66, 67. Kayak profesor tuh kan usianya tuh begitu juga. Nah, kalau itu bisa dilakukan saya kira akan berubah pattern dari orang bekerja. Yeah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita harus juga menyiapkan ada mereka yang pada usia itu juga yang existing itu kan pada posisi yang tidak mampu, pada posisi yang lemah dan seterusnya. Nah, untuk mereka tentu negara harus hadir, negara harus menyediakan fasilitas itu. Tapi kan kalau di Indonesia itu kan tidak dikenal misalnya rumah jompo, panti jompo kan nggak kayak di luar negeri gitu kan. Yeah. Mau Arif kalau udah senior, udah 70 tahun oleh anak-anaknya, udah Papa tinggal aja di rumah jompo. Ya, mau kalau di gak? masyarakat Indonesia rasanya itu aib ya Pak ya, Ya, karena ada kewajiban anak untuk jaga, ada unsur agama. Nggak sampai gitu. hati. Betul, betul. Dia bilang ini tega banget sih. Anak durhaka. Iya betul. Padahal mungkin maksudnya itu karena sebetulnya bagus kan? Society-nya kumpul dan ini seterusnya. Dan sebenarnya orang-orang tua itu juga berkumpul dengan generasinya mereka kan. Kecenderungan manusia itu kan pada usia tertentu mereka akan sesama mencari jadi jadi itu sudah common lah kalau seperti ini. Jadi saya kira itu yang pertama harus disiapkan dari sisi jaminan kelayakan hidup mereka itu tersedia, kemudian seperti tadi saya sampaikan negara hadir dan ini ada culture shock di kita, bagaimana kita bisa mengubah atau ada untuk beberapa bisa diterima gitu. Misalnya saya sekarang ibu saya usianya 92 tahun. Ya. Nah, sekarang lagi jalan-jalan beliau pergi ya kan dan senang-senang aja gitu. Ini karena anaknya atau karena ibunya nih? Punya daya tahan seperti itu. Ibu saya mungkin karena guru ya, kemudian disiplin banget cara hidupnya. Ya, disiplin cara hidup, cara berpikirnya juga begitu. Enjoying life katanya dia, jangan terlalu banyak gitu. Berjalan saja. Nah, sekelas beliau tentu nggak mau di rumah yang saya sebut tadi, rumah panti jompo pasti bisa dimarahin anak-anaknya semua kan. Artinya apa? Kita tidak bisa mencontoh ada yang di luar seperti itu. Tetapi kita harus mencatat juga bahwa mereka ada. Lalu bagaimana mereka itu diperlakukan, disediakan, dan senior citizen di mana-mana selamanya dihormati dan diberi tempat yang baik tempat yang baik. Misalnya ya kita sudah mulai lihat di kita punya MRT itu sudah ada khusus untuk senior citizen ya kan dan seterusnya. Kemudian kalau ngantri orang lihat kalau ada orang tua sudah mulai itu culture ini yang harusnya mungkin berubah.
sekaligus mungkin physically kita siapkan gitu kan. Tetapi kalau saya menganjurkan adalah asuransi itu. Sistem yang merecover semua kebutuhan di masa tua itu. Jadi insurance sejak waktu lagi produktivitasnya tinggi, sehingga di ujungnya itu bisa dipakai buat apa? Buat keliling dunia. Kita lihat traveler di tahun-tahun 80-an, 90-an, itu masih banyak orang tua. Ya kan? Kalau sekarang traveler itu hampir semua ada, termasuk yang kelasnya backpacker. Nah, tapi kalau orang tua pasti sudah established. Nah, beda sama orang-orang kita. Kalau orang-orang Indonesia yang sudah senior citizen itu, kalau mereka mengadakan traveling, biasanya 3 generasi yang jalan. Kakek, anak dan cucu. Gitu kan, berjalannya gitu. Kalau kita lihat orang dari luar, itu hanya kakek-kakek saja gitu kan. Nah, sudah beda. Nah, mungkin kita juga bisa menyiapkan satu kota yang ramah terhadap mereka, gitu. Kita juga bisa menyiapkan, tadi saya bilang, fasilitas publik yang ramah pada mereka. Tapi sekali lagi, kalau menurut saya, yang paling penting buat mereka ini adalah soal jaminan kesehatan yang memadai dan untuk semua tingkatan masyarakat, siapapun mereka, gitu. Jadi jangan bukan hanya orang yang berpunya tapi yang nggak berpunya pun ada di backup. Itu harus itu, saya kira. Nah, itu kalau menurut saya untuk menghadapi aging society ini. Jadi artinya aging society jangan kemudian dilihat menjadi beban. Tetapi kita menyediakan, dan kalau memang ada decent job buat mereka, sekarang kita sudah harus pikirkan seperti apa itu. Decent job ini mensyaratkan satu produktivitas tertentu nggak sih, Pak? Untuk misalnya bekerja 3 jam gitu ya buat seorang tua gitu. Tetap ada ukuran produktivitas. Sepanjang dia bisa menghasilkan sesuatu kan. Gitu. Harus ada. Ya Pak, saya geser sedikit ke soal SDGs, Pak. Bagaimana Bappenas berupaya apa rencana-rencana untuk mempercepat capaian SDGs tadi, Pak? Ya, ini menarik. SDGs ini kan terhenti selama 2 tahun, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Pandemi ya? Iya, karena pandemi untuk pencapaian tahun 2030. Tapi ujung dari seluruh cerita orkestrasi SDGs itu adalah tidak boleh satu orang pun tertinggal dalam mencapai sustainable development itu. Namanya juga sustainable, tapi sustainability ini juga membuat semua orang ikut di dalam rombongan itu. Nah, isu yang paling berat di dalam pencapaian itu adalah bagaimana kita membiayain ini. Nah, yang kita ingin membiayain SDGs sampai dengan tahun 2030 itu, menurut hitungannya kira-kira diperlukan anggaran sekitar 4,75 triliun US dollar. Ya, itu. Nah, kalau itu lalu kekurangannya itu kalau dihitung kira-kira sekitar 1 triliun US dollar. Jadi sama dengan GDP Indonesia tahun ini, 1 tahun. Kekurangannya ya? Kekurangannya. Nah, kekurangan ini yang kemudian ingin diinisiasi ya kan oleh INFF tadi yang disebut ya bersama-sama negara-negara di dunia termasuk di Indonesia ini. Nah, yang penting di dalam INFF ini menurut saya kreativitas pembiayaan baru. Bagaimana kemampuan fiskal satu negara itu tidak hanya membiayai, tetapi dia menjadi stimulan untuk menarik sumber pembiayaan dari lain. Dari misalnya dari swasta dan seterusnya. Apa yang kita kenal dengan blended finance. Jadi blended finance itu bisa dari fiskal pemerintah setempat, bisa dari CSR, bisa dari arisan, bisa dari crowding fund, ya, bisa dari dana-dana murah dan seterusnya, yang di blend sedemikian rupa sehingga dia kemudian bisa digunakan untuk pencapaian-pencapaian dari target-target SDGs. Pak, INFF ini kan kerjasama antara PBB ya Pak, dengan Bappenas. Jadi persisnya itu seperti apa Pak? Pola kerjasamanya itu dan apa yang mau dicapai atas itu semua? Ya tadi yang saya sampaikan. Jadi
Yang pertama untuk mengefektifkan fiskal yang kita miliki, kemudian mendorong fiskal kita yang ada itu, yang juga serba terbatas itu, ya, menjadi suplemen lah katakanlah di dalam pembiayaan yang bisa menarik sumber-sumber pembiayaan lain, gitu. Kemudian blended finance itu kita mau dorong dan Indonesia menginisiasi Global Blended Finance untuk kita launching pada G20 yang akan datang November di Bali. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk pembiayaan swasta yang bisa ikut serta di dalam SDGs dan dalam hal ini misalnya kita sudah mendorong Kadin ya untuk juga melakukan inisiasi seperti itu, kemudian masyarakat madani yang lain juga melakukan itu, society seperti ini. Jadi inisiatif-inisiatif ini dilakukan oleh masyarakat dalam rangka capaian-capaian SDGs. Nah, karena capaian SDGs kan bukan untuk kepentingan pemerintah semata, tetapi kan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi misalnya kebutuhan air bersih itu kalau bisa diinisiasi secara society bisa di sana dan kemudian ada CSR yang bisa dimasukkan ke sana, swasta misalnya bisa masuk ikut, kenapa tidak? Jadi yang pertama masuk itu sebetulnya yang diharapkan adalah INS tadi ya. Lalu kemudian Pak bisa kasih contoh yang lebih lebih empirik nggak Pak, supaya pembaca atau pendengar kita bisa dapat gambaran bagaimana dia menstimulasi pembiayaan lain dari Pak. Mungkin dari kasus-kasus yang ada di Bapak tangani di Bappenas. Contoh misalnya kita mau mengatasi air bersih. Air bersih. Ya, itu yang tadi saya sebut air bersih. Nah, air bersih itu kebutuhannya berapa untuk sebuah komunal misalnya. Nah, pemerintah misalnya cuma bisa membuat infrastruktur dari penyediaannya misalnya. Pipanya itu dan strukturnya bisa dilakukan atau menarik airnya gitu. Tapi kemudian ini kan bukan kita bicara dengan PDAM, tapi komunal masyarakat saja. Ya, ini sudah dilakukan oleh Indonesia sebenarnya seperti ini ya. Pamsimas kalau di PUPR itu. Nah, ini mereka lakukan. Kemudian masyarakat dengan kesadaran sendiri mengelola air itu sedemikian rupa, menjaga kualitas airnya dengan baik. Lalu masyarakat itu yang memperoleh manfaat dari air ini ikut yuran gitu. Dalam rangka pembiayaan baru. Tetapi pengadaan pertamanya itu dengan yang saya sampaikan tadi. Gitu. Ya, luar biasa nih Pak Soeharso, nih kita sayang waktu terbatas, ini diskusi bisa sampai besok. Tapi sebelum saya tutup, Bapak ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak perihal ini Pak? Bagaimana pentingnya kita menjaga bonus demografi, bersiap menghadapi aging society, dan seterusnya. Ya, pertama menurut saya buat seluruh generasi di Indonesia bahwa bonus demografi itu adalah kepentingan kita semua. Kepentingan untuk anak cucu kita ke depan, kepentingan untuk kita yang nanti akan memasuki aging society, karena tingkat harapan hidup orang Indonesia sudah semakin meningkat. Ya, sudah di atas 70-an. Dan ini satu berita yang baik, tetapi jangan kemudian itu dianggap sesuatu beban. Jadi menurut saya bonus demografi sebenarnya harus disadari menjadi bonus untuk semua generasi. Jadi kita lihat bahwa sejak seseorang itu bisa berproduksi, dia harus berpikir bahwa satu saat dia ada waktunya untuk berpindah dari jumlah jam kerja yang taruhlah 8 jam, 10 jam, dan kemudian akan pindah ke 3 jam atau 4 jam. Artinya, kenapa tidak kita mencanangkan untuk tetap produktif sepanjang usia kita, tidak menjadi beban. Sejak kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Itu yang pertama menurut saya, bonus demografi ini. Yang kedua, untuk menyiapkan diri, tentu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu memprovokasi orang lain, tetapi memprovokasi diri kita sendiri, dan kita harus lebih pandai gitu mengelola semua kebutuhan kita, dan kita harus pandai juga mengelola
penghasilan-penghasilan kita untuk kemudian menyisihkannya menabung. Nah, seringkali yang kita lupakan itu adalah menabung, saving. Karena saving itu bukan saja untuk kepentingan kita atau anak cucu kita, tetapi juga adalah untuk kepentingan kita ada peluang berinvestasi pada waktu kita menjadi aging society. Jadi kita tidak menjadi beban begitu. Ya, jadi di level individu memang harus diusahakan ya, tapi di level yang lebih tinggi, di level negara dia juga mesti memikirkan strategi. Oh iya, kalau di level negara saya kira di pemerintah ya menurut saya harus dipikirkan misalnya bagaimana coverage untuk insurance seorang penduduk Indonesia sejak ia lahir sampai ia wafat. Ya. Jadi ada staging mulai dari dia mendapatkan imunisasi, vaksinasi pada usia tertentu, dapat pekerjaan yang layak, kemudian mendapatkan ini, dapat perlakuan yang seterusnya gitu menurut saya. Ya. Jaminan kesehatannya sepanjang usianya itu ada. Ya. Jaminan pendidikan sepanjang usianya yang dia perlukan ada. Jaminan kesempatan untuk bekerja juga ada. Saya kira 3 track itu yang disediakan oleh negara. Baik, terima kasih Pak Soeharto Monoarfa. Pemirsa, perbincangan tadi kami harapkan bisa bermanfaat buat Anda semua. Ini isu yang sangat-sangat menarik ya. Saya kira begitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda bersama saya. Saya Arif Zulkifli. Salam.